Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Mazhab dalam Sumber Dalil dan Hukum, yaitu Bapak Dr. Zainal Azwar MAG, dan kepada teman-teman seperjuangan. Sebelum saya memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Elsa Gusliana, NIM 1813020031, dan rekan saya Muhammad Hapilian Nasution, NIM 1813020046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah al-sunnah dan implikasinya. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengertian qot'i al-dalalah dan zanni al-dalalah. Yang kedua, qot'i dan zanni dalam al-sunnah serta contoh masing-masingnya. Yang ketiga, implikasi qot'i al-dalalah dan zanni al-dalalah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian qot'i al-dalalah dan zanni al-dalalah. Qot'i adalah ketetapan hukum yang sudah pasti yang langsung ditetapkan Allah maupun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ulama usul yang memberikan definisi tentang qot'i al-dalalah. Yang pertama, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan qot'i al-dalalah sebagai suatu lafaz yang hanya dapat dipahami dan dengan suatu makna dan tidak mengandung kemungkinan untuk dipahami sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Selanjutnya, Mustafa Said Al-Khan mendefinisikan qot'i al-dalalah sebagai teks yang lafal-lafalnya menunjukkan makna yang dapat dipahami secara jelas, tidak ada kemungkinan untuk melakukan takwil terhadapnya, dan tidak ada kemungkinan pemahaman selain dari makna tersebut. Zanni al-dalalah adalah perkiraan, sangkalan antara benar dan salah. Adapun zanni menurut kesepakatan ulama adalah dalil ayat atau hadis yang menunjukkan kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain. Dalil zanni adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya atau al-wurud, penunjukan kepada maknanya atau al-dalalah, atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri atau al-hujjiyah. Diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan. Baiklah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya Muhammad Hapilian Nasution. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hapilian Nasution, NIM 1813020046. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari qot'i dan zanni dalam sunnah. Contoh yang biasanya dikemukakan mengenai hal ini adalah penggunaan pertimbangan maslahah oleh beberapa ulama untuk memberi fatwa seorang raja yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadan, bahwa hukumnya adalah membayar kifarat berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Yang sebenarnya menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukuman tersebut bersifat fakultatif, yaitu orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan harus membayar kifarat berupa membebaskan budak. Jika tidak ada budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Para ulama tersebut mempertimbangkan kemaslahatan, yaitu yang sebenarnya tujuan hukum yang dimaksud adalah untuk mencegah seseorang agar jangan mengulangi perbuatannya. Menurut para ulama tersebut, apabila seorang raja dihukum dengan kifarat membebaskan budak, hal itu tidak memenuhi tujuan hukum, yaitu mencegah pengulangan perbuatan. Sebab raja itu kaya dan beberapa pun harga budak dapat dibelinya untuk kemudian dibebaskannya. Oleh karena itu, demi kemaslahatan raja diberi hukuman kifarat puasa 2 bulan berturut-turut agar dia merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena puasa 2 bulan berturut-turut adalah berat. Yang ketiga adalah dalil zanni yang tidak
bertentangan dengan suatu prinsip yang qat'i tetapi tidak pula dinaungi oleh suatu prinsip yang qat'i. Menurut Asy-Syaatibi, dalil ini dapat diterima atas dasar bahwa pada dasarnya segala yang berada di tingkat jonni dalam syariah dapat diterima. Untuk selanjutnya yaitu tentang implikasi qat'i ad-dalalah dan zonni ad-dalalah. Dalam konsep qat'i dan zonni ini, pandangan ulama dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok usuliyin klasik dan pemikir kontemporer. Konsep qat'i dan zonni dalam fikih dan usul fikih berlaku dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya perubahan ijtihad dalam suatu kasus hukum tertentu. Qat'i dan zonni adalah dalam usul fikih digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu Quran maupun Al-Hadis, dalam dua hal, yaitu as-subut atau eksistensi atau al-wurud kedatangan kebenaran sumber, dan ad-dalalah atau interpretasi. Menurut Syafi'i Hasan Abu Thalib, yang dimaksud dengan qat'i al-wurud atau as-subut adalah nas-nas yang sampai kepada kita secara pasti, tidak diragukan lagi karena diterima secara mutawatir. Dalam hal ini Al-Quran dari segi keberadaannya adalah qat'i al-wurud atau as-subut karena Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir yang tidak diragukan keberadaannya. Sedangkan zonni al-wurud atau as-subut adalah nas-nas yang akan dijadikan sebagai dalil kepastiannya tidak sampai ke tingkat qat'i. Syafi'i Hasan Abu Thalib mengatakan zonni al-wurud atau as-subut adalah nas-nas yang masih diperdebatkan tentang keberadaannya karena tidak dinukil secara mutawatir. Dalam hal ini, ulama mengatakan bahwa sunnah dari segi keberadaannya ada yang bersifat qat'i al-wurud atau as-subut dan ada yang bersifat zonni al-wurud atau as-subut. Menurut Abdul Karim Zaidan Abdul Wahab Al-Khallaf, sunnah yang digolongkan kepada qat'i al-wurud atau as-subut adalah hadis-hadis mutawatir. Sebab hadis-hadis yang demikian tidak diragukan kebenaran bahwa ia pasti bersumber dari Nabi Muhammad. Dengan kata lain, hadis mutawatir dilihat dari segi penukilannya dilakukan oleh jumlah rawi yang banyak, dan secara logika tidak mungkin jumlah rawi yang banyak itu melakukan kedustaan. Sementara sunnah yang digolongkan kepada zonni al-wurud atau as-subut adalah hadis-hadis masyhur dan ahad, sebab kedua hadis ini dari segi penukilannya dari Nabi tidak mencapai tingkat mutawatir. Dari sisi dalalah atau interpretasi, jika suatu ayat Quran atau teks al-hadis hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain, ia disebut sebagai teks yang qat'i ad-dalalah. Abu Zahra dalam bukunya Usul Fiqh mengatakan qat'i ad-dalalah adalah lafaz nas yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas, serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.